di mana Allah Subhanahu wa taala telah singgung di tengah-tengah pembicaraan tentang peristiwa perubahan arah kiblat, di mana sebagaimana kita ketahui generasi umat terdahulu daripada umat ini pernah menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu saat mereka di awal-awal Islam ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Awalnya perintah ini diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajar-wajar saja, dan diterima oleh para sahabat Rasulullah, para generasi awal daripada umat ini, sebagai konsekuensi lazim untuk orang-orang yang beriman, karena telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi sunnatullah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah, sebagaimana firman Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kemudian mereka berpikir setelah mereka memaklumatkan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, sama sekali tidak. Allah akan uji mereka sebagaimana Allah telah memperlakukan hal itu kepada umat-umat sebelum umat ini. Maka saat itu umat Islam sholat mereka menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya orang-orang Yahudi. Saat itu terjadi, hal itu lalu dijadikan oleh orang-orang Yahudi yang memang selama ini telah memendam kebencian dan berikrar untuk memporak-porandakan tatanan keimanan orang-orang Islam. Maka peristiwa itu dijadikan momen, dijadikan kesempatan untuk memporak-porandakan nilai-nilai akidah dan nilai-nilai keimanan umat Islam. Maka kemudian mereka memperhatikan siapa kira-kira yang hendak mereka bidik. Setelah beberapa saat lamanya mereka memantau, memperhatikan, akhirnya mereka memutuskan bahwa yang akan mereka bidik itu adalah kaum mu'allafatul qulub, orang-orang yang keislamannya masih baru, orang-orang yang baru seminggu masuk Islam, baru 3 hari masuk Islam. Itu yang mereka sasar. Dan mereka kemudian mulai melakukan provokasi. Di antara kata-kata yang mereka sampaikan adalah, lihat, kalian perhatikan, Nabi kalian, Rasul kalian, yang selama ini menghujat kami, yang selama ini mengkritik kami, bahkan yang selama ini mencemooh kami, orang-orang Yahudi, ternyata hari ini, jika bukan karena kami, orang-orang Yahudi, niscaya Muhammad tidak tahu akan menghadap kemana tatkala mereka sholat. Buktinya hari ini, sholatnya menghadap kiblat kami. Nah, provokasi-provokasi yang senada ini mereka selalu bisikkan, lontarkan, dan ucapkan untuk kaum mu'allafah khususnya. Dan benar saja, akhirnya provokasi ini menghasilkan buah. Apa itu? Banyak di antara kaum mu'allafah itu yang bertumbangan menjadi murtad kembali. Peristiwa murtadnya sebagian orang dari pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pukulan berat untuk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian disaksikan seringkali beliau mengadakan wajah menatap langit, mengekspresikan satu keinginan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sekali lagi, keimanan itu harus diuji, dan itulah masa ujian untuk keimanan para pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, setelah 16 bulan 3 hari, apa yang menjadi keinginan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya Allah kabulkan. Lalu Allah turunkan firman-Nya. Apa firman Allah itu? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh selama ini kami telah memperhatikan dirimu, bahwa engkau seringkali menengadakan wajah menatap langit, mengekspresikan satu keinginan, dan hari ini keinginanmu itu kami wujudkan dan kami kabulkan. Falanuwalliyannaka, maka kami akan hadapkan engkau, wahai kekasihku Rasul Muhammad SAW, qiblatan tardaha, ke arah kiblat yang engkau suka, yang engkau dambakan selama ini, yaitu kiblat moyangmu Ibrahim alaihissalam. Maka menghadaplah ke sana tatkala engkau sholat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu menghadap ke arah Ka'bah saat engkau melaksanakan sholat. Maka kemudian mereka sejak saat itu kembali menghadap ke Ka'bah, kiblat mereka yang awal, yang dimana mereka semula menghadap ke Ka'bah, maka kini mereka dikembalikan oleh Allah menghadap ke arah Ka'bah tatkala mereka sholat. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beberapa hari ke depan ini akan ada reaksi dari komunitas orang-orang Yahudi dan akan mempersoalkan kepadamu kenapa terjadi arah perubahan kiblat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada Rasul, sayaqulu sufaha, dalam waktu dekat ini akan datang kepadamu wahai Rasul as-sufaha. Siapa sufaha itu? Sebenarnya mereka bukan orang-orang bodoh, tapi dalam mereka orang-orang yang tak mampu menangkap sinyal kebenaran. Otak mereka brilian, IQ mereka tinggi, tapi sekali lagi, IQ yang tinggi, otak yang brilian itu bukanlah jaminan untuk mampunya seseorang menangkap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu orang-orang yang seperti ini, yang sampai hari ini masih banyak itu, diistilahkan dalam Al-Quran as-sufaha. Sayaqulu sufaha, dalam waktu dekat ini akan datang kepadamu orang-orang sufaha, dan mereka akan mempertanyakan kepadamu tentang perubahan arah kiblat ini. Jika mereka telah datang kepadamu wahai Rasulku Muhammad, maka jawablah mereka, dan Allah juga telah persiapkan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jawaban untuk mereka. Hebatnya Al-Quran bukan saja menginformasikan akan apa yang akan terjadi, tapi lebih daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan untuk Rasulnya Muhammad SAW. Jika hal itu terjadi, maka inilah jawabannya, yaitu kalau mereka datang kepadamu dan mempertanyakan akan hal itu, maka lillahi masyriqi wal maghribi yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Jika mereka datang, katakan saja lillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah masyriq dan maghrib. Kemana saja mereka menghadap, maka di sana mereka akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh muallif, wa hasilul amri,
annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil Madinatil Munawwarati Baitul Maqdis. Nabi saat itu di awal-awal hijrahnya, tatkala beliau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Wa kana yukthiru du'a, dan Rasulullah SAW banyak sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ibtihal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yuwajjaha ila al-Ka'bati allati hiya qiblatu Ibrahim alaihissalam, agar Allah Subhanahu wa taala menghadapkannya saat sholat ke kiblat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun sebagaimana saya katakan tadi itu, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, tapi berlaku juga hukum bahwa orang-orang yang beriman itu harus diuji oleh Allah, maka diperlukan waktu. Dan tadi sudah saya katakan, diperlukan waktu selama kurun waktu 16 bulan 3 hari. Dan itu masa ujian yang berat sekali untuk ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faujiba ila dzalika, setelah itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umira bitawajjuh ila al-baitil atiq, kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, rumah yang suci, rumah Allah yang suci dan mulia itu. Walamma waqa'a hadha tahwil, tatkala terjadi perubahan itu, hasala li ba'dhin nas min ahli nifaq war raib, yaitu dari masyarakat orang-orang munafik dan orang-orang kaum mu'allafah. Karena dapat sebagaimana yang kita ketahui, di Madinah itu tinggal bersama komunitas orang-orang Islam adalah orang Yahudi, dan ada orang-orang yang gagal, orang-orang gagal di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kaum abu-abu. Siapa itu? Kaum munafikin. Siapa? Komunitas ya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, komunitas Saluli, komunitas abu-abu. Orang yang selama ini lebih cenderung untuk bermitra dengan orang-orang Yahudi ketimbang orang-orang Islam. Orang-orang yang selama ini tidak pernah berbangga diri manakala mereka masuk dalam komunitas orang-orang Muslim. Tapi mereka lebih berbangga diri jika mereka digolongkan dan masuk komunitas orang-orang Yahudi. Orang-orang yang selama ini memendam kebencian, dan jika ada kesempatan untuk menohok umat Islam dari belakang, pasti mereka tidak akan ragu-ragu untuk melakukannya. Kaum munafikin. Kaum munafikin itu kemudian menjadi penggerak untuk mempertanyakan hal ini kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa terjadi? Kenapa sampai terjadi perubahan arah kiblat ini? Bukankah dengan kita menghadap ke Baitul Maqdis ada keharmonisan antara kita dengan orang-orang Yahudi? Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya bukan pemikiran yang baru, tapi pemikiran-pemikiran yang pernah dijalankan oleh kaum munafikin, komunitas Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, yang selalu merongrong perjuangan umat Islam. Maka mereka datang rame-rame kepada baginda Rasulullah SAW dan menanyakan, ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang selama ini mereka telah tuju saat mereka sholat? Fa'anzalallahu jawabahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman Allah untuk menjawab pertanyaan mereka ini, yaitu firman yang berbunyi, Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Bahwa bagi Allah al-masyriq wal maghrib, timur maupun barat,
yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang menuju mardhatillahi subhanahu wa ta'ala.